Hujan deras menghantam jendela kantor di sudut kota Bandung. Di dalamnya, Detektif Aldo duduk termenung, memandangi berkas-berkas yang berserakan di meja kayu usang. Kantornya sederhana, dengan dinding yang penuh dengan foto-foto kasus lama dan papan tulis yang penuh dengan catatan. Meskipun berantakan, ini adalah tempat di mana Aldo merasa paling nyaman. Sebagai seorang detektif okultis, dia terbiasa dengan hal-hal yang aneh dan luar biasa. Namun, hari itu dia menerima panggilan telepon yang akan mengubah segalanya. Telepon itu datang dari seorang wanita bernama Ibu Siska, seorang pemilik rumah besar di pinggiran Bandung yang terkenal dengan kisah-kisah horornya. "Rumah kami, ada sesuatu yang salah," suaranya terdengar gemetar. Orang-orang mulai meninggal satu persatu, dan saya yakin ada yang tidak beres. Aldo menghela napas. Dia bukanlah seseorang yang mudah percaya pada hal-hal supranatural. Namun, rasa penasaran dan dorongan profesional membuatnya setuju untuk mengambil kasus tersebut. "Baik, Bu Siska, saya akan datang dan melihat sendiri apa yang terjadi." Hari berikutnya, Aldo tiba di rumah besar yang dimaksud. Bangunan itu berdiri megah namun tampak suram, dengan cat yang mengelupas dan jendela-jendela yang tampak seperti mata kosong yang mengintai. Ibu Siska menyambutnya dengan wajah penuh kecemasan, dan Aldo langsung merasakan suasana tegang di rumah itu. "Sudah berapa lama ini terjadi?" tanya Aldo saat mereka duduk di ruang tamu yang luas namun gelap. "Semuanya dimulai sekitar 2 bulan yang lalu," jawab Ibu Siska. "Awalnya hanya hal-hal kecil, seperti suara-suara aneh dan bayangan yang bergerak. Tapi kemudian, orang-orang mulai meninggal." Malam pertama Aldo di rumah itu, dia mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Setiap kali dia mendekati pintu, bayangan misterius muncul dan menghilang. Bayangan itu seolah-olah mengarahkannya, memberi petunjuk yang samar namun signifikan. Aldo mengikuti bayangan itu ke sebuah ruangan di lantai atas yang tampaknya sudah lama tidak digunakan. Di sana, dia menemukan sebuah buku harian tua milik penghuni rumah sebelumnya. Buku harian itu penuh dengan catatan tentang kutukan yang menghantui rumah tersebut. Ternyata, rumah itu dulunya milik seorang dukun yang melakukan ritual-ritual gelap. Selama beberapa hari berikutnya, Aldo menyelidiki lebih dalam tentang dukun tersebut dan kutukan yang ditinggalkannya. Dia menemukan bahwa dukun itu dibunuh oleh penduduk desa karena dituduh melakukan praktik ilmu hitam. Sebelum mati, dia bersumpah akan membalas dendam dan menghantui siapa saja yang tinggal di rumah itu. Bayangan yang muncul di balik pintu-pintu itu bukanlah hantu biasa. Mereka adalah roh-roh yang terperangkap oleh kutukan sang dukun, mencoba memberi petunjuk kepada Aldo untuk menemukan cara menghentikan kutukan tersebut. Aldo mulai merasakan ketegangan di rumah itu semakin meningkat. Ibu Siska menjadi semakin cemas, dan para penghuni rumah yang tersisa mulai ketakutan. Setiap malam, bayangan-bayangan itu semakin agresif, seolah-olah waktu mereka semakin habis. Aldo juga menghadapi konflik internal. Dia selalu skeptis terhadap hal-hal supranatural, namun bukti yang dia temukan semakin sulit untuk diabaikan. Apakah dia akan tetap berpegang pada keyakinannya, atau menerima kenyataan bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika? Pada malam ke-6, Aldo akhirnya menemukan petunjuk terakhir. Bayangan itu membawanya ke ruang bawah tanah yang terkunci. Dengan susah payah, Aldo berhasil membuka pintu dan menemukan altar kuno dengan simbol-simbol aneh yang terukir di sekelilingnya. Dia menyadari bahwa untuk menghentikan kutukan, dia harus melakukan ritual pembebasan yang dijelaskan dalam buku harian. Dengan bantuan Ibu Siska, Aldo melakukan ritual tersebut. Bayangan-bayangan itu berkumpul di sekitar mereka, semakin mendesak saat Aldo melafalkan kata-kata terakhir dari ritual itu. Saat kata-kata terakhir keluar dari mulut Aldo, sebuah cahaya terang menyelimuti ruangan. Bayangan-bayangan itu menghilang,
dan suasana tegang yang menyelimuti rumah itu perlahan-lahan sirna. Kutukan itu terangkat, dan roh-roh yang terperangkap akhirnya bebas. Aldo menghela napas lega. Meskipun dia masih belum sepenuhnya percaya pada hal-hal supranatural, pengalaman ini membuka matanya terhadap kemungkinan-kemungkinan yang ada di luar logika manusia. Beberapa minggu kemudian, rumah besar itu kembali tenang. Ibu Siska mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Aldo, dan kehidupan di rumah itu perlahan-lahan kembali normal. Aldo kembali ke kantornya, membawa pengalaman yang akan selalu dikenangnya. Meskipun dia tetap seorang skeptis, Aldo kini lebih terbuka terhadap misteri-misteri yang ada di dunia ini. Baginya, setiap kasus adalah sebuah petualangan baru, dan dia siap menghadapi apapun yang akan datang. Kisah rumah angker di Bandung berakhir dengan damai. Namun, bagi detektif Aldo, ini hanyalah permulaan dari banyak misteri lain yang menantinya. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa tonton juga untuk cerita-cerita lainnya di channel ini. Jangan pernah takut terhadap makhluk halus apapun, lebih takutlah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sampai jumpa di cerita berikutnya.